Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amala saliha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah kita mulai saat qiraah ya dan murajaah. Ini qiraah matan al-mutammimah al-ajrumiyah. Niat kita untuk memurajaah apa yang sudah pernah kita selesaikan di al-ajrumiyah. Sekaligus nanti kita baca mutammimah ini tentunya sambil menandai mana yang memang ditambahi oleh al-musannif, yaitu Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini yang masyhur dengan sebutan Al-Hattab. Jadi Al-Hattab ini saat Banul Hattab itu katanya ahlu baitin masyhurin di Makkah al-musyarrafah. Jadi Banul Hattab itu termasuk ahlul bait yang masyhur di Makkah al-Mukarramah. Jadi beliau al-musannif Asy-Syaikh Ar-Ru'aini ini termasuk ahlul bait. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Al-Hattab. Artinya saat murajaah maklumat sebelumnya di Ajrumiyah, dan juga nanti sambil kita tandai mana yang menjadi tambahan dari beliau. Artinya kan mutammimah al-ajrumiyah ini memang sebenarnya apa? Mutammimah al-ajrumiyah terus ditambahi oleh beliau dengan beberapa pembahasan. Yang tujuannya nanti sebagaimana yang disebutkan oleh beliau di muqaddimahnya. Kenapa beliau melakukan tatmim al-ajrumiyah? Agar dia menjadi jembatan antara al-ajrumiyah dengan kitab-kitab mutawalat, semisal Alfiyah dan syuruhatnya dan yang lainnya. Paham Ustaz? Nanti beliau akan sebutkan di al-muqaddimah. Artinya nanti tinggal kita tandai, oh ini tambahan. Nah, tujuan beliau melengkapi menambahi al-ajrumiyah nanti akan beliau sebutkan di muqaddimah beliau yang singkat, yang nanti insyaallah kita akan sebutkan. Jadi insyaallah ini niat kita murojaah Ustaz ya. Dan kita murojaah ini sebagian besar antum ya, bahkan semua, bukan sebagian besar ya. Ya ini rata-rata insyaallah sudah mendapati catatan kita sebelumnya. Baik yang kalau yang kelas 4 hari ini di tuhfah ya. Yang kelas 3 hari ini juga di tuhfah, cuman kan memang belum selesai. Tapi insyaallah sudah di pertengahan sehingga ya cocok ini untuk baca ba'al mutammimah. Kita mulai saja Zat, nggak perlu ya kita sebutkan perkenalan syekh gitu ya. Cari aja di mbah Google gitu Zat ya. Kita langsung masuk ke perkataan beliau rahimallahu taala, qala al-musannifu asy-syekh Muhammad ibnu Muhammad Ar-Ru'aini asy-syahir bil Hattab. Tadi kita sebutkan Banul Hattab itu ahlu baitin masyhurin di Makkah. Rahimallahu taala, nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga ada di Al-Muqaddimah Al-Ajrumiyah. Kita pernah sebutkan di sini beliau memulai musannafnya dengan al-basmalah li kam asbab. Kita bilang li khamsati asbab. Yang pertama, iktidaan bil Qur'anil Karim. Ya, mengikuti Al-Qur'anul Karim yang diawali dengan al-basmalah. Bahkan kata Shahibul Kawakib Ad-Durriyah, enggak hanya Al-Qur'an yang diawali dengan al-basmalah. Bahkan kata beliau semua kutub samawiyah. Bal iktidaan bi jami'il kutubi as-samawiyah. Jadi kan kita biasa menyebutkan iktidaan bil Qur'ani al-Karim wa baqiyati al-kutubis samawiyah. Yang mana di hadis Jibril disebutkan bahwa bismillahirrahmanirrahim fatihatu kulli kitab. Disebutkan dalam hadis Jibril bahwa bismillahirrahmanirrahim fatihatu kulli kitab. Jadi sebab pertama kenapa diawali musannaf ini dan beliau memulai musannafnya dengan al-basmalah, kita bilang iktidaan bil Qur'anil Karim bal bi jami'il kutub as-samawiyah. Sebagaimana hadis Jibril hadis Jibril menyebutkan bismillahirrahmanirrahim fatihatu kulli kitabin. Ya, kulli kitabin maksudnya kitab samawi. Kemudian yang kedua amalan
bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu bada'a rasailahu ilal muluki apa bil basmalah. Jadi ya yang kedua berpedoman dengan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memulai risalah tulisan kirimannya kepada raja-raja di masa beliau sallallahu alaihi wasallam dengan al-basmalah. Sebagaimana hadis tawil di Sahihul Bukhari bahwa Rasulullah memulai kitabahnya, memulai risalahnya dengan al-basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Abdillahi wa rasulihi ila azimi malikir rum aslim taslam. Artinya Rasulullah memulai risalahnya dengan al-basmalah. Yang kedua atau yang ketiga, amalan biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajzam fahuwa abtar, yang artinya naqisul barakah. Artinya kata ulama, wa intam mahissan la yatimu maknan. Meskipun secara realnya itu dia selesai sempurna, tapi secara makna keberkahan dia tidak sempurna. Artinya kurang. Naqisul atau qalilul barakah. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa kita bilang? Ittiba'an bil anbiya wassalihin, kita bilang. Ittiba'an bil anbiya wassalihin maksudnya wal ulama. Karena yang namanya al-basmalah ini tidak hanya sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi sunnah seluruh nabi alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di ayat, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi al-bidayah bil basmalah ini salah satu sebabnya karena memang ingin meteladani, mencontoh al-anbiya dan juga as-salihin, yaitu al-ulama. Karena memang al-ulama memiliki kebiasaan memulai musannaf mereka dengan al-basmalah. Yang kelima, yang terakhir, tabarrukan bil basmalah. Tabarrukan bil basmalah, yang mana disebutkan di dalamnya ismullahi al-a'zam, yaitu lafdzul jalalah. Artinya bertabarruk dengan ismullah al-a'zam, yaitu lafdzul jalalah. Ini 5 sebab ya dimulainya sebuah karangan dengan al-basmalah, dan ini mukarrar saja, ini murojaah saja. Kemudian kata beliau, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Ini saat alhamdulillah dan seterusnya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini awal tatmim yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ar-Ru'aini di Mutamimahnya. Jadi kalau di Al-Ajrumiyah kan bismillahirrahmanirrahim, langsung pembahasan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Jadi alhamdulillah ini awwalu ma tammama bihi Asy-Syaikh Ar-Ru'aini. Jadi kan ini Mutamimah Al-Ajrumiyah, melengkapi Al-Ajrumiyah. Ini yang pertama kali menjadi tambahan ini alhamdulillah sampai dengan as-salatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah ya, alhamdu secara bahasa artinya as-sana. Kemudian fil istilah apa artinya? Kalau kata Ibnul Qayyim, as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyari, itu nanti ala jihati ta'zim wa tabjil. Ya, atau ta'rif masyhurnya fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Ini insyaallah bisa antum salin di syuruhan. Ala kulli alhamdulillahatan dari as-sana, pujian. Dan tadi fil istilah kita sebutkan pujian dengan lisan atas suatu keindahan yang itu sifatnya ikhtiar, ya kita bilang ala jihati ta'zim wa tabjil. Atau kita sebutkan tadi fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im, ya aktivitas yang mengesankan, kita mengagungkan yang memberikan nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, min haitsu kaunihi mun'iman, ya karena memang Allah Subhanahu wa taala itu yang memberikan nikmat. Baik itu memberi nikmatnya kepada kita yang memujinya ataupun kepada yang lain. Artinya meskipun itu nikmatnya diberikan oleh orang lain, tapi kita punya kewajiban untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahi, lamnya zat itu lam namanya?
Kalau yang sudah kita pelajari, alam di alhamdulillah itu lam apa namanya? Lamul istihqaq. Karena dia berada di antara makna dan zat. Artinya alhamdulillah maknanya apa? La yastahiqqul hamda illallah subhanahu wa ta'ala. Istihqaq berarti yang memang diberhaki hanya Allah semata. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Al-alamin artinya jami'il makhluqat. Kita sudah pelajari di Jam'ul Mudzakkar Salim bahwa al-alamin ini kita sebut dengan jamak atau mulhaq bil jamak. Ini mulhaq bil jamak. Kenapa? Karena meskipun dia punya mufrad alam itu apa? Bukan sifah, bukan alam. Artinya alam itu bukan identitas, bukan sifat. Dia itu ismul jins, ismun likulli ma siwallahi subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya apa? Jami'ul makhluqat. Sehingga nanti kalau kita mengi'rab al-alamin gimana? Al-alamin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-ya'u niyabatan anil kasrah li'annahu madha? Li'annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Kenapa dia termasuk mulhaq? Karena mufradnya alamun itu bukan alam, bukan identitas, bukan sifat. Ini murajaah di bab jamak mudzakkar salim. Kemudian kata beliau wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya dan sahabatnya seluruhnya. As-salatu lughatan apa saat ad-du'a ya. Baru kemudian fil istilah kita bilang yakhtalifu ma'naha apa? Yakhtalifu ma'naha ala hasabi madza? Ala hasabi sadarah. Idza kana min Allah Subhanahu wa taala maka bermakna apa? Thana'uhu fil mala'il a'la. Ini kama qala Abul Aliyah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sahihnya mu'allaqan. Ya, mu'allaqan itu berarti tanpa sanad. Qala Abul Aliyah salatullah ala nabi maknanya apa? Thana'uhu fil mala'il a'la. Jadi pujian Allah bagi Nabi Muhammad di tempat yang tertinggi yang diisi oleh apa? Malaikat, syuhada, solihin. Berarti kan apa? Menunjukkan keutamaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipuji di antara orang-orang terbaik. Ini idza kanat minallah. Jadi maknanya tsana'uhu fil mala'il a'la. Idza kanat minal malaikah maknanya al-istighfar. Kalau dari kita apa? At-tadarru, ad-du'a. Tahu saja ini salatullah ala nabi artinya tadi tsana'u fil mala'il a'la. Tapi salatu al malaikah ala nabi maknanya istighfaruhum lahu. Kalau salatullah atau salatuna ala nabi maknanya apa? Ad-du'a apa? Ad-du'a minna ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu, assalam artinya at-tahiyyat. Jadi sholawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kita Muhammad. Ustaz, Muhammadin ini kedudukannya sebagai apa? Atful bayan atau badal? Dari mana? Dari sayyidina yang dia ismun majrur bi ala. Ini enggak boleh dia menjadi na'at. Karena kaidahnya al-alamu la yun'atu bihi. Al-alamu la yun'atu bihi. Artinya al-alam saat identitas itu enggak mungkin menjadi apa? Na'at. Jadi Muhammadin ini dia sebagai tabe, imma dia sebagai atful bayan atau sebagai badal, wala yakunu na'tan. Karena kaidahnya al-alamu la yun'atu bihi. Wa ala alihi alun nabi saat. Ini siapa maksudnya? Kita bilang yakhtalifu ma'nahu ala hasabi apa? Al-maqam kan? Kalau maqamnya maqamuz zakah, as-shadaqah, al-ghanimah, maka maknanya al-mu'minuna min Bani Hashim wa Banil Muttalib. Kita bilang. Kalau fi maqam apa? Fi maqamid du'a maka maknanya kullu mu'min walau asiyan. Nah, ini karena konteksnya doa maka alihi alun nabi di sini maknanya apa Ustaz? Seluruh mukmin, orang yang beriman walaupun dia termasuk yang bermaksiat. Tentunya lebih membutuhkan kepada doa agar dia kembali kepada ketaatan.
Jadi wa ala alihi, alun nabi ya kita bilang yakhtalifu ma'nahu ala hasabil maqam tadi. Nah, al ini saat al itu asalnya ahlun. Al asalnya apa? Ahlun. Terus haknya itu diubah menjadi hamzah. Tamam? Setelah diubah menjadi hamzah, ada perjumpaan dua hamzah kan nanti? Kalau ada perjumpaan dua hamzah di awal, maka hamzah kedua itu diubah sesuai dengan harokat hamzah yang pertama. Berarti hamzah yang kedua diubah menjadi apa? Alif. Ketika hamzah yang kedua sudah diubah menjadi alif, maka nanti dia ditulis ala suratil mad. Jadi kalau ada hamzah di awal, setelahnya alif, maka nanti ditulis ala suratil mad. Makanya ditulis alun. Intinya alun itu asalnya apa? Ahlun. Haknya itu diubah menjadi hamzah, hamzahnya diubah menjadi alif, kemudian ditulis ala surati al-mad. Jadi kalau ada hamzah kemudian setelahnya alif, maka nanti penulisannya mad sehingga menjadi alun. Kata ulama saat bedanya ahlun sama alun, ahlun itu bisa digunakan untuk hal yang mulia ataupun yang hakir, lil asyraf wa ghairihim. Misal kita bisa mengatakan apa? Ahlul maksiyah bisa. Misalkan ahlul iskaf itu berarti ya tukang sepatu misalkan. Tapi kalau al la yusta'malu illa fil asyraf kata ulama. Jadi maknanya sama. Ahlun sama alun itu maknanya apa Ustaz? Ya kita bilang aqarib atau misalkan kita bilang apa usrah, tamam? Atau kita bilang atba. Tapi kata ahlun kata ulama ini dalam penggunaannya secara bahasa dia bisa apa? Yusta'malu fil asyrafi wa ghairihim. Tapi kalau al la yusta'malu illa fil asyraf. Dia tidak digunakan kecuali untuk apa Ustaz? Untuk yang mulia-mulia saja. Makanya kita bilang alu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia apa? La yusta'malu illa fil asyraf. Ala kulli hal secara makna sama, aqarib, atba, usrah. Jayyid. Ya, cuman ya dalam penggunaannya ulama lughah itu apa? Meletakkan ahlun itu umum. Bisa untuk yang asyraf, boleh juga apa? Selain asyraf. Tapi kalau al la yusta'malu illa fil asyraf. Wa ala alihi wa sahbihi. As-sahab di sini Ustaz, itu maksudnya apa? As-sahabi. Jadi kalau di syuruhat kan disebutkan sahbun ismu jam'in min sahib. Ya, sahib di sini maksudnya apa? As-sahabi. Siapa itu sahabi? Man laqiyan Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik walau takhallalat riddatun qabla dzalik. Ya ala kulli hal yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengimaninya dan mati atas apa? Keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ajmain, apa kedudukannya ajmain? Apa ini namanya ajmain? Taukid. Taukid apa namanya? Taukid apa? Taukid lafzi apa namanya? Taukid maknawi atau lafzi? Maknawi. Kenapa? Karena dia dengan lafaz ajma. Ajma'un ini apa? Jamak dari ajma. Ajma'in dia taukid daripada al. Taukid daripada apa? Al wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taukid ini berfungsi apa Ustaz? Bahwa sholawat itu kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad dan juga apa? Ahlul baitnya dan juga apa? Sahabatnya secara apa? Seluruhnya tanpa terkecuali. Ajma'in. Wa ba'du. Ini yang kita sebut dengan faslul khitab. Apa itu faslul khitab? Kalimatun yu'ta biha lil intiqali min apa saat uslubin ila uslubin akhar. Ya kan? Ini sering kita lewatin apa? Wa ba'du, amma ba'du. Ini kita sebut dengan faslul khitab. Kalimatun yu'ta biha lil intiqali min muqaddimatin ila mawdu' bisa. Min uslubin ila uslubin akhar juga bisa. Intinya ini sebagai apa saat jembatan antara muqaddimah. Tadi muqaddimah apa berisi tentang apa? Al-basmalah ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta ahli bait dan sahabat-sahabatnya. Ini muqaddimah. Wa ba'du berarti apa? Menjembati antara muqaddimah dan yang setelahnya apa? Maudhu, inti daripada bahasan kitab.
Jadi ini namanya faslul khitab. Dan ba'du di situ ini yang kelas 4 yang sudah lewat qatar. Wa ba'du berarti ba'dunya apa? Mabni 'alad dhamm kan? Mabni 'alad dhamm. Kapan kondisi ba'du mabni 'alad dhamm? Kapan? Idza kana mudhafan wa hudhifal mudhafu ilaih wa nuwiya maknahu. Diniatkan maknanya. Apa maksudnya diniatkan maknanya? Lafdzul mudhaf ilaihnya yang mahdhuf tadi apa? Ghairul muayyan. Ghairu apa? Ghairul muayyan. Cuman di sini maknanya apa? Wa ba'du ai wa ba'da al basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala an-nabi wa alihi wa sahbihi ajmain. Maka apa? Fahadhihi muqaddimah. Masuk ke maudhu, masuk ke inti. Jadi wa ba'du berarti apa? Takdir mudhaf ilaihnya wa ba'da al basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala rasulillah wa alihi wa sahbihi fahadhihi muqaddimah. Maka masuk ke intinya sehingga fa di situ disebut dengan apa? Al fa al waqi'ah fi jawabi syartin. Ya karena wa sebelum ba'du itu katanya sebagai pengganti amma. Kalau disebutkan amma ba'du berarti ammanya sebagai pengganti mahma dan fi'il. Fi'lu syartin ya. Itu. Ya sudahlah. Yang penting fasul khitab, fa setelahnya apa? Alfa alwaqi'atu fi jawabi syartin. Yang kayak gini udahlah, baca aja lah itu ya, syuruhat gitu ya. Hasyiah antum salin sendiri saja gitu saja. Kita intinya itu ini murojaah isinya. Fahadihi ya, nanti ini hadihi ismul isyarah kan? Isyarahnya imma hissiyah atau ma'nawiyah kan gitu kan? Tergantung ini muqaddimahnya tadi. Artinya ini masih muqaddimah sebenarnya. Jadi muqaddimah ini apa saat ditulis sebelum isinya atau tidak? Kalau muqaddimah dulu baru isinya namanya apa? Isyarah apa namanya Ustaz? Isyarah dzihniyah berarti Ustaz. Kan belum ada wujudnya. Karena antum masih nulis muqaddimah fahadihi kan gitu Ustaz. Isinya kan belum antum tulis. Berarti apa? Isyarahnya di sini apa? Hissiyah atau ma'nawiyah? Ma'nawiyah Ustaz. Dzihniyah masih di kepala, ma'nawi. Tapi kalau misalkan apa isinya sudah selesai nulis isinya baru nulis muqaddimah. Ini berarti apa? Isyarah apa namanya? Hissiyah kan gitu Ustaz ya. Jadi isyarah di sini hissiyah atau ma'nawiyah ya tergantung Syekh. Beliau nulis muqaddimah ini setelah nulis isinya atau tidak. Kalau nulis muqaddimah dulu isinya belum ditulis, berarti kan ketika belum mengatakan fahadihi apa yang akan beliau tulis, itu sesuatu yang sudah ada atau belum? Belum ada. Makanya isyarahnya mana apa? Isyarah ma'nawiyah, dzihniyah masih di kepala. Paham Ustaz? Tapi kalau apa? Sudah ditulis isinya, baru beliau kepikiran nulis muqaddimah. Baru ditulis muqaddimahnya. Ketika beliau mengatakan fahadhihi muqaddimah yang akan aku tulis, sudah ditulis enggak? Sudah. Berarti sudah ada kan wujudnya? Maka nanti isyarahnya disebutkan isyarah hissiyah. Kuliah itu disebutkan apa? Di syuruhat. Fahadhihi muqaddimatun. Muqaddimah bisa dibaca muqaddamah. Intinya ya dia sebagai permulaan. Muqaddimah artinya apa Ustaz? Ya permulaan dalam memulai apa? Belajar ilmu nahwu. Itu yang diinginkan beliau dengan kitabnya. Fahadihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah. Ustaz, ini kitab beliau katanya yang akan aku tulis, yang akan aku kasih kepada kalian wahai tulabul ilmi sebagai muqaddimah ini permulaan ini. Dalam apa? Ilmu al-arabiyah Ustaz. Ilmu al-arabiyah itu kan banyak, ada 12. Cuman yang dimaksud dengan ilmu al-arabiyah di sini apa? Ilmu nahwi. Tamam? Sehingga ketika disebutkan fahadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyah maksudnya apa? Fi ilmin nahwi. Karena ilmu al-arabiyah banyak itu. Ada ilmu mu'jam, ada 12 ya. Ada nahwu, ada sharaf. Terus ada apa? Ada ilmu ma'ani, badi. Kemudian apa? Bayan, arud, qafiyah, insya, khitabah. Apalagi yang belum kita sebutkan, tarikh adabi, ada muhadarat, ya ala kulli ada 12 lah. Cuman apakah dimaksud di sini 12-12-nya? Enggak. Fi ilmin arabiyah maksudnya apa? Fi ilmin nahwi. Karena kan memang apa? Ini kitab Mutammimah al-Ajrumiyah. Ajrumiyah itu kitab apa? Membahas ilmu arabiyah itu ilmu nahwi. Sehingga ketika disebutkan fahadhihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyah, fi ilmin nahwi, kata beliau mutammimatun. Ini yang beliau tuliskan ini itu sebagai pelengkap. Tamam Ustaz? Limasailil ajurumiyah, untuk masalah-masalah yang
di Al-Ajurumiyah yang itu emang apa Ustaz? Terlalu ringkas sebenarnya. Kalau kita pengen apa? Muqaranah dengan kitab-kitab yang lain. Karena memang apa? Objek daripada Al-Ajurumiyah apa Ustaz? Itu Al-Mubtadi'in. Jadi wajar memang masailnya apa? Tidak terlalu banyak kalau kita muqaranah bandingkan dengan kitab-kitab yang lain selanjutnya, semisal Qatrun Nada atau misalkan Syudhurud Dhahab, bahkan Alfiyah. Itu kan terlalu apa? Terlalu ringkas. Sehingga beliau melihat apa? Ini perlu dilengkapi. Dilengkapi apa? Masail-masailnya. Jadi beliau tuliskanlah muqaddimah ini sebagai apa? Pelengkap, mutammimatun. Sehingga apa? Mutammimah ini apa Ustaz? Mutammimah. Naat kan? Naat dari mana? Dari muqaddimah. Mensifati muqaddimah. Muqaddimahnya itu apa? Bagaimana sifatnya? Mutammimatun limasailil ajurumiyah. Pelengkap untuk masail-masail di Al-Ajurumiyah yang masih terlalu apa? Ringkas dan sederhana, karena memang apa? Objek dari Al-Ajurumiyah adalah Al-Mubtadi'in. Saat Al-Ajurumiyah faedah ini, dan ini sudah pernah kita sebutkan ya. Jadi pengucapan Al-Ajurumiyah ini apa? Ada beberapa pengucapan. Ya, bisa kita ucapkan apa? Al-Ajurumiyah itu ya. Ini kan Ajurumiyah kan nisbah ke siapa Ustaz? Ibnu Ajurum itu sendiri kan? Ya kita ucapkan lafadz ajurumnya saja biar enak. Ajurum itu ada beberapa pengucapan apa? Ajurum bisa, ajarum. Ini dengan apa? Itsbatul hamzah. Ajurum atau ajarum. Bisa juga dengan hadful hamzah. Hadful hamzah dengan dua harokat di jim tadi. Berarti apa? Jarum, jurum. Tamam? Bisa juga dengan itsbatul hamzah tapi apa? Bukan dengan mat. Bukan dengan mat berarti apa Ustaz? Ajru. Jadi itsbatul hamzah ghairul mamdudah, jimnya disukunkan. Jadi apa? Ajrum. Ajrum. Sehingga ada beberapa pengucapan Ustaz. Makanya kalau teman-teman di Nahdien kan sering kita sebutkan ya. Kalau ditanya ngaji apa? Ngaji kitab apa? Kitab Jurumiyah. Jurumiyah. Kurang hamzah ya, enggak apa-apalah. Ya, Jurumiyah juga benar, Jarumiyah juga benar, Ajurumiyah, Ajarumiyah, Ajrumiyah pun enggak masalah. Tahu Ustaz? Ini terkait apa? Pengucapan nama matan. Ini kata ulama wajar, karena dia apa? Ismul ajam Ustaz, ismul ajam. Jadi ya orang Arab mungkin ketika mengucapkannya berbeda-beda, dan di ismul ajam itu apa? Diberikan apa? Keluasan dalam apa? Pengucapannya. Ya salah pun enggak mengapa. Maksudnya salah ya berbeda-beda pun tidak mengapa pengucapannya. Ya ini Al-Ajurumiyah. Ya ini maksudnya apa? Nisbah ke Ibnu Ajurum. Ya maksudnya apa? Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang beliau tuliskan rahimallahu taala. Nah ini saat kata beliau, takunu apa? Takunu hiya. Hiya siapa? Al-Muqaddimah. Jadi isimnya apa? Hiya, kembali ke Al-Muqaddimah. Wasitatan. Ini harapan beliau ini. Jadi beliau melengkapi masail Ajurumiyah ini supaya menjadi apa? Kitab beliau ini, muqaddimah beliau ini apa? Menjadi jembatan, wasithah bainaha ay bainal ajrumiyah wa baina ghairiha minal mutawwalat. Jadi agar apa Ustaz? Mutammimah ini menjadi apa Ustaz? Jembatan. Sebelum orang yang sudah selesai ajrumiyah masuk ke alfiyah, minimal baca mutammimah dulu. Jadi emang begitu Ustaz ya. Aslinya kalau orang baru belajar ajrumiyah, maka nanti dilihat ini orang yang belajar ajrumiyah. Kalau dia belajar ajurumiyahnya dengan syarah yang mutawwal, maka silahkan langsung ke alfiyah. Tahu Ustaz? Ya. Kita itu kalau dulu di Sudan ngaji sama Ustaz Dai ya, bacanya apa? Mukhtasar jiddan. Tapi syarahnya mutawwal jiddan. Ini kalau ajurumiyahnya sudah mutawwal, antum pelajari secara detail, meskipun ajurumiyah, ini mau langsung lanjut ke alfiyah enggak masalah. Cuman masalahnya apa? Kalau ngaji ajurumiyah masih apa? Masih memang ya mendasar, tamam, tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum, misalkan hanya tafkik alfaz saja. Maka sebelum masuk ke alfiyah harus ada ini jembatan. Imma dengan ini mutammimah ini, atau dengan Qatrun Nada, atau dengan Syudhurud Dhahab. Intinya harus ada saat ini jembatan antara ajurumiyah kepada apa? Alfiyah. Ini yang belajar ajurumiyah itu perlu kita bedakan. Kalau yang ngajinya sudah mutawwal, sudah mendetail, nggak masalah ini. Posisinya langsung ke alfiyah. Artinya apa? Dia ngaji ajurumiyah pun syarahnya bisa jadi syarah Qatrun Nada, bisa jadi kan? Nah, kalau yang seperti ini silahkan langsung naik ke mana? Alfiyah. Tapi kalau ajurumiyahnya masih tafkik alfad, ya kan?
hanya pendasaran-pendasaran saja, tidak banyak keluar dari yang disebutkan oleh Ibnu Ajurum, maka butuh ini jembatan wasithah sebelum bisa naik ke Al-Ajurumiyah. Ini salah satu mutamimah ini, Ustaz. Dan ini sesuai kan, berarti sesuai fungsinya kan? Ketika beliau sebutkan takunu wasitatan bainaha bainal Ajurumiyah wa baina ghairiha minal mutawwalat. Ya mutawwalat di sini ya syuruh al-alfiyah. Tahu Ustaz ya? Atau syuruhut tashil. Tashil ini kitab Ibnu Malik juga. Atau syuruh al-kafiyah. Kafiyah ini kitabnya Ibnu Malik juga. Jadi 3000-an bait. Jadi kafiyah itu Ustaz, asal dari alfiyah. Alfiyah itu hanya khulasah. Makanya alfiyah itu apa? Khulasah 1002 bait. Itu khulasah dari kafiyah. Kafiyah ini 3000 bait. Jadi diringkas sama Ibnu Malik menjadi apa? 1002 bait. Ya ala kulal mutawwalat di sini intinya apa Ustaz? Ya syuruh al-alfiyah ya pada umumnya. Sampai nanti apa Ustaz? Audhul Masalik yang dia apa? Kitab lil mutakhassisin kita bilang. Jadi kalau ngaji alfiyah pun ya jangan langsung apa Ustaz? Pengin baca Audhul Masalik. Jadi gila nanti ini bukan ngaji alfiyah ini. Yang niatnya bikin apa? Pinter nahu jadi nggak pinter ini nanti. Ini karena Audhul Masalik apa? Kitab lil mutakhassisin. Ya mulailah dengan apa? Asyarhul Muyassar ya kan? Lil Harbi atau ya Al-Muqudi atau ya minimal kali apa Ibnu Aqil. Gitu saja. Ibnu Aqil. Baru nanti kalau udah mantap kali kan, bolehlah coba-coba Audhul Masalik. Ya kalau udah pingin jadi mutakhassis tadi kan, coba masuk ke Audhul Masalik. Ya bukan berarti ada ngelarang buka Audhul Masalik, buka saja ya nggak masalah. Cuman kata ulama memang apa? Ini kitab ini apa lil mutakhassisi. Tahu Ustaz ya daripada syuruhan alfiyah. Nanti saat ujungnya ya kalau kata ulama hari ini ngaji nahwu itu apa? Hasyiyah Audhul Masalik. Jadi hawashi Audhul Masalik itu yang dipelajari. Bacalah sendiri. Itu saja. Fa hadhihi muqaddimatun fi ilmil arabiyyah mutammimatun limasailil ajurumiyah takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Limasaili atau limasailah? Ini masail sigah muntahal jumu' enggak? Sigah muntahal jumu' kan? Termasuk mamnu bin Salam enggak? Ini kita baca limasailah atau limasaili? Limasaili. Kenapa? Kita sebutkan apa? Fathah. Bahwa mamnu bin Sarab itu majrurnya dengan fathah kan dengan 2 syarat. Apa syaratnya? Tidak beralif lam, tidak diidhofakan ke isim. Yang selanjutnya ini diidhofakan enggak? Diidhofakan, maka dia kembali ke asalnya karena sudah hilang penyerupaannya kepada fiil. Makanya kembali ke asalnya apa? Majrurnya dengan kasrah, tidak lagi dengan fathah. Limasailil ajurumiyati takunu wasitatan bainaha wa baina ghairiha minal mutawwalat. Nafa'allahu ta'ala biha. Apa maksudnya? Biha ini maksudnya bil mutammimah ini. Nafa'allahu biha ini doa dari al-musannif Ar-Ru'aini rahimallahu taala. Nafa'allahu taala biha ay bil mutammimah ini dengan muqaddimah beliau ini apa? Kama nafa'a bi asliha. Asliha apa? Al-muqaddimah al-ajurumiyah li Syekh Muhammad bin Daud As-Sanhaji yang masyhur dengan Ibnu Ajurum. Kama nafa'a bi asliha yaitu apa? Al-muqaddimah al-ajurumiyah fil hayati. Ya, doa beliau apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan bagi apa? Kitabku ini sebagaimana apa? Diberikan kemanfaatan di apa? Al-muqaddimah al-ajurumiyah fil hayah. Kalau kata Sahibul Kawakib Duriyah, kalau dalam kehidupan apa manfaatnya? Dia berarti apa? Menjadi apa Ustaz? Jembatan wasilah orang bisa mengenal apa? Nahwu, bahkan bisa memahami apa Ustaz? Nahwu. Paham Ustaz ya? Terus katanya apa? Wa ba'dal mamat. Ya kalau ba'dal mamat kan berarti fil akhirah. Ini berarti apa Ustaz? Ya agar beliau mendapatkan apa? Ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti akan bisa menjadi jariyah bagi beliau rahimallahu taala. Jadi fil hayati tentunya apa? Kemanfaatannya dengan apa? Dipelajari oleh orang-orang, menjadi wasilah orang untuk memahami apa? Nahwu. Ya, kemanfaatannya kalau ba'dal mamat setelah kematian di akhirat ya tentunya menjadi apa? Jariyah untuk beliau rahimahullahu taala. Nafa'allahu taala biha kama nafa'a bi asliha fil hayati wa ba'dal mamati innahu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qaribun yaitu maha dekat mujibud da'awat mujibu da'awatid da'i ya maha dekat dan menjawab doa-doa orang yang berdoa kepadanya Subhanahu wa taala. Kita dengar adzan dulu nanti kita masuk ke inti kitab. Inti kitab.
Kita mau baca sampai jam berapa? Gitu. Jadi kalau banyak gini, besok mutamimah lagi, nggak apa-apa kan? Sibuk antum? Gas saja kan? Atau sibuk Ustaz? Sibuk 17 Agustus antum? Atau mau santai-santai aja sepekan sekali gitu. Gimana? Sepekan sekali aja? Ya, sepekan sekali aja ya. Cuman sekali baca 2 jam gitu ya gitu. Ya, sedapatnya kan. Diberinya Allah Subhanahu wa taala, rezekinya kan ya beda-beda ya. Insyaallah ini antum sudah pelajari semua. Gampang. Masuk ke bahasan pertama, ini tidak jauh berbeda tentunya, ya sama. Artinya Ibnu Ajurum di Al-Muqaddimahnya memulai pembahasan kitabnya dengan bahasan apa? Al-Kalam, ya kan? Baru dikeduakan nanti dengan pembahasan kalimah. Beliau tidak merubah, artinya tetap apa? Sama memulai bahasan kitabnya dengan bahasan Al-Kalam. Apa alasannya? Kita pernah sebutkan bahwa ulama nahwu itu apa? Berbeda dalam memulai musannaf mereka. Ada yang memulai dengan apa? Bahasan al-kalam. Apa alasannya? Li'annal kalam huwal maqsudu min ta'allumi ilmin nahwi. Karena apa? Ghayah atau samrah dari mempelajari ilmu nahwu itu apa? Siyanatul lisan anil khata' fil kalamil arabi. Sehingga kan apa? Al-kalam di sini maksud. Kalau dia menjadi maksud berarti layak untuk didahulukan. Bahasannya di awal-awal kitab nahwu. Nah, tapi sebagian ada yang memulai bahasan kitabnya dengan bahasan apa? Al-kalimah, baru nanti dikeduakan dengan pembahasan al-kalam, seperti di Qatrun Nada. Ibnu Hisham memulai bahasan kitabnya dengan bahasan apa? Al-kalimah. Ulama yang memulai bahasan kitabnya dengan bahasan kalimah, kita bilang apa sana? Punya alasan, berhujjah apa? Bahwa kalimah ini bagian daripada kalam. Kalau dia bagian daripada kalam, sebelum mengenal kalam, harusnya kita mengenal apa? Bagian-bagiannya terlebih dahulu, karena kaidahnya menyebutkan apa? Fal juz'u muqaddamun minal kul. Jadi kalau kita ingin mengenal kalam, ya harus mengenal dulu apa? Bagian-bagian yang menyusun kalam. Ya, intinya masing-masing punya alasannya. Di sini beliau sama seperti di Al-Muqaddimah memulai bahasan kitabnya dengan pembahasan al-kalam dengan hujjah li'annal kalama huwal maqsudu min ta'allumi ilmin nahwi. Maka disebutkan al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Saat al-kalam ini alif lamnya disebut dengan alif lam ahdiyah. Maksudnya ahdiyah. Kalau yang kelas 3 belum ya, kita belum bahas ya. Ahdiyah, apa arti ahdiyah? Ahdiyah itu artinya ma'hudah. Ma'hud itu artinya maklum. Berarti yang dimasuki oleh alif lam itu berarti syai' maklum. Maksudnya syai' maklum. Ketika disebutkan al-kalam ini ajurumiyah atau al-mutamimah ini apa tadi kita bilang? Kitab membahas ilmu apa ini? Ilmu nahwu kan? Berarti ketika disebutkan al-kalam berarti kalam indaman. Indan nahwiyin. Tahu Ustaz? Ketika disebutkan al-kalam ini indaman. Indan nuhat kan? Sehingga alif lam di sini ini disebut ulama dengan alif lam ahdiyah namanya. Alif lam ahdiyah itu berarti dia memasuki sebuah isim yang dia sudah maklum. Yang dia sudah maklum. Maklum dengan apa di sini? Yang kelas 4 kan sudah ini. Maklum dengan apa? Belum pernah kita bahas. Maklum dengan apa? Dzikir atau dzihin? Dzihin. Makanya nanti disebut dengan apa? Ahdiyah dzihniyah. Tahu Ustaz ya? Artinya apa? Ini semua kita tahu ini al-kalam di sini berarti indan nuhat karena emang penyebutannya di mana? Di kitab nahwu. Kan berarti apa? Alif lamnya alif lam ahdiyah. Kenapa Ustaz? Dia mengkabarkan bahwa kalam di sini itu sudah ma'ruf, sudah maklum. Kalam indaman, al-kalam indan nuhat. Jadi takdirnya al-kalamu kalamun nahwiyin. Apa maknanya? Huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini definisi secara apa Ustaz? Istilah ya, terminologi. Sebelumnya secara bahasa al-kalam kita bilang kullu ma'afhama wadalla.
Jadi semua yang dapat memahamkan dan menunjukkan makna ini disebut dengan kalam secara bahasa. Kita sebutkan bahwa apa? Bangjo, pelang-pelang jalan, apa Ustaz? Semuanya kalam, apa? Fil lughah. Kenapa? Bangjo itu kan kalau kita lihat Wonogiri ke kanan apa? Memberikan makna kan? Memberikan apa? Maklumat kepada yang melihatnya. Oh, bahwa Wonogiri itu ke kanan. Ini kan berarti apa? Pelang di jalan itu kalamun lughatan atau alamatul murur itu. Bangjo ya bahasa di sini kan. Ya, lampu merah itu kalau warna merah orang pahami apa Ustaz? Berhenti. Ini kan berarti apa Ustaz? Dia bisa dipahami. Memberikan maklumat kepada yang melihatnya untuk berhenti, sehingga lampu merah pun disebut al-kalamu fil lughah. Artinya al-kalamu lughatan secara etimologi kullu ma afhama wa dalla. Adapun yang disebutkan di sini apa? Fil istilah, fi istilahin nuhat. Apa itu? Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-lafdhu, apa maknanya al-lafdhu Ustaz? Apa makna lafdhu? Sautun mustamilun ala ba'dil huruf al-hijaiyah, yang dia diawali dengan alif dan diakhiri dengan apa? Dengan ya. Sawaun kana dalan ala ma'nan au laisa dalan ala ma'nan. Sawaun kana afada au lam yufid ma'nan. Ini al-lafz. Sehingga ketika disebutkan kalam itu harus lafaz. Lafaz berarti apa? An yakuna sauta, berarti sesuatu yang diucapkan. Jadi sesuatu disebut kalam kalau apa? Syarat pertama dia diucapkan. Keluar dengan syarat yang pertama ini apa Ustaz? Apa saja? Al-kitabah, al-isyarah, atau apa lagi kita bilang? Al-kitabah, al-isyarah, al-khat, lisanul hal. Yang semuanya ini apa Ustaz? Ketika tidak diucapkan meskipun memberikan apa? Makna dan pemahaman, ini tidak disebut apa? Kalam. Karena sesuatu disebut kalam, syarat yang pertama an yakuna lafdhan. Apa an yakuna lafdhan? An yakuna malfudhan, atau tadi apa? An yakuna sautan mustamilan ala ba'dil huruf al-hijaiyah. Sehingga dengan syarat pertama kharaja bihi al-isyaratu wal kitabah wa ghairuhuma. Paham Ustaz ya? Yang dia bukanlah lafaz. Kemudian al-murakkab. Al-murakkab, apa makna al-murakkab Ustaz? Al-murakkab berarti apa? Yang diucapkan tadi harus apa? Tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Jadi al-murakkab maknanya apa? Idzalikal lafdhu, yang diucapkan tadi an yakuna murakkaban min kalimataini fa aktsar. Paham Ustaz ya? Murakkab di sini ya, yang tadi kita sebut maknanya apa? Yang dia tersusun dari dua kata atau lebih. Berarti kan minimal dua kata. Murakkab apa? Murakkab isnadi. Paham Ustaz ya? Jadi ketika disebutkan al-lafdhu al-murakkabu, berarti yang diucapkan tadi harus terdiri dari dua kata atau lebih, yang dia sudah membentuk tarkib isnadi. Paham Ustaz? Karena murakkab itu ada berapa? Ada 4 kita bilang kan? Ada murakkab idhofi, ada murakkab wasfi, ada murakkab mazji, ada murakkab isnadi. Paham? Nah, dari 4 murakkab ini mana yang nanti kalau dia diucapkan? Murakkab tadi kan apa? Berarti dia sudah tersusun dari dua kata atau lebih. Kalau dia diucapkan, mana yang nanti disebut kalam? Kalau dia murakkabun tarkiban isnadiyan. Sederhananya dia membentuk jumlah ismiyah, membentuk jumlah fi'liyah. Maka ketika disebutkan al-lafdhu al-murakkabu, maknanya yang malfud tadi yang diucapkan tadi itu harus terdiri dari dua kata atau lebih, dan dia membentuk murakkab yang kita sebut dengan murakkab isnadi. Sederhananya jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu. Apa makna al-mufid Ustaz? Al-mufidu maknan yahsunu sukutul mutakallimi alaih. Di mana si sami, si pendengar, lawan bicara itu tidak butuh lagi keterangan tambahan dari apa yang sudah diucapkan oleh si mutakallim. Artinya kalau disebutkan ja'a zaidun, zaidun qaimun, itu tadi murakkab isnadi tadi. Tahu Ustaz ya? Karena kita sebutkan Ustaz, murakkab mufid itu apa? Murakkab yang dia tarkiban isnadian. Apa? Otomatis pertama kali apa? Dia harus murakkab isnadi dulu. Cuman yang murakkab isnadi pun disyaratkan apa? Harus menunjukkan makna yang maknanya ini sudah cukup bagi siapa? Sami atau mukhatab. Paham Ustaz? Sehingga sami ini enggak butuh keterangan tambahan lagi.
Karena kemarin kita ada bahas di Tuhfah dan ana sudah singgung ya, bahwa yang murakkab isnadi pun masih ada yang ghairul mufid. Ketika kapan, Ustaz? Ketika dia dalam bentuk jumlah syartiyah, jawabnya enggak disebutkan. Misal kalau kita mengatakan idza hadarul ustadu, ini tarkib isnadi enggak, Ustaz? Idza hadarul ustad. Tarkib isnadi kan apa? Fi'il fa'il. Betul kan, Ustaz? Jumlah fi'liyah kan idza hadarul ustad. Cuman tarkib isnadi ini sudah mufid enggak? Belum, Ustaz. Sehingga apa, Ustaz? Harus ditambahkan apa? Jawab, baru dia menjadi mufid. Kenapa tadi dia belum mufid? Karena dia sebagai jumlah syartiyah, jawabnya belum disebutkan. Sehingga meskipun dia tarkib isnadi, tapi apa, Ustaz? Dia ghairul mufid. Maka muhim di sini. Mufid di sini maknanya apa, Ustaz? Mufid. Al mufidu maknan yahsunu sukutul mutakallimi alaih. Kalau disebutkan di kitab-kitab bihaitsu la yantadhirus sami'u az-zaida ba'da dzalik. Tambahan setelah itu dia enggak butuh lagi. Tahu Ustaz ya? Jadi mufid ini kita bilangkan apa, Ustaz? Murakkab isnadi yang memang sudah benar-benar menunjukkan maknanya secara sempurna, Ustaz. Karena ada murakkab isnadi yang dia ternyata belum mufid, belum benar-benar menunjukkan apa, Ustaz? Maknanya dengan sempurna. Salah satu contohnya dia apa? Jumlah syartiyah lam yudkar jawabuha. Tahu, Ustaz? Jumlah syartiyah lam yudkar jawabuha. Idza hadarul ustadu, ini tarkib isnadi. Apa? Jumlah fi'liyah, cuman dia tetap disebut ghairul mufid. Kenapa? Dia belum sempurna maknanya. Jayid, karena belum disebutkan jawabnya. Tahu Ustaz ya? Ini kalau di Tuhfah ini semuanya dicontohkan sama Syekh Muhammad Muhyiddin. Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Al-wad' itu punya dua makna. Kita sebutkan ya. Apa al-wad'? Imma maknanya al-lughah al-arabiyah, bisa juga apa maknanya? Al-qasd. Tahu Ustaz? Bil wad' berarti apa? Bisa bil lughah al-arabiyah dan juga apa? Bil qasdi. Maksudnya apa bil qasdi? Ya, dimaksudkan oleh si mutakallim. Kita bilang kita menjamak dua-duanya. Sehingga bil wad'i artinya apa? Bil lughah al-arabiyah ma'a qasdil mutakallim. Ini makna al-wad', Ustaz. Sehingga apa? Selain bahasa Arab, ini tidak termasuk kalam in dan nuhat. Tamam? Juga apa? Yang diucapkan dalam bahasa Arab tapi diucapkan oleh orang ngigau. Atau diucapkan oleh burung beo, babgo. Bilang apa? Ja'a Zaidun, ja'a Zaidun. Ini apa? Disebut kalam. Tidak, Ustaz. Kenapa? Karena dia laisa maksudan. Burung beo tadi mengucapkan itu, yaksuduhu am la, Ustaz? La yaksuduhu. Paham? Sehingga yang diucapkan oleh burung beo meskipun dalam bentuk apa? Murakkab isnadi mufid ja'a Zaidun, ini juga tidak disebut apa? Kalam. Kenapa? Karena laisa maksudan. Paham, Ustaz? Maka bil wad'i artinya apa? Kita jamak tadi dua maknanya, bil lughah al-arabiyah wal qasdi. Artinya apa? Qasdil mutakallim. Jadi yang diucapkan pun syaratnya apa? Harus memang dimaksudkan oleh mutakallim untuk memahamkan lawan bicaranya. Tamam, Ustaz ya? Sehingga perkataan burung beo, as-sahi orang lupa, al-ghafil, an-naim yang ngigau, tamam, Ustaz? Ini la yusamma kalaman, meskipun nanti dia dalam bentuk apa? Lafdzun murakkabun mufidun, cuman laisa maksudan, maka fala yusamma kalaman. Tamam, Ustaz ya? Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Sampai di sini belum ada tambahan yang lain. Tambahan yang pertama dari apa? Alhamdulillah dan seterusnya tadi kan. Sampai di sini belum ada. Selanjutnya ini tambahan ini. Ini tambahan kedua ini. Ini tatmim kedua yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ar-Ru'aini di Mutamimah. Tamam, Ustaz? Apa kata beliau? Wa aqallu ma yata'allaful kalam min ismaini nahu Zaidun qaimun au min fi'lin wasmin nahu qama Zaidun. Ustaz, apa yang beliau ingin bahas di perkataan beliau ini? Beliau ingin membahas anwaul kalam. Beliau ingin menjelaskan apa? Anwaul kalam. Jadi kalau di kelas 4 baru kita bahas kemarin, Ustaz, yang namanya kalam itu bisa kita bagi kepada 6 macam. Ini bi'tibar al-musnad wal mustad ilaih. Jadi kita bilang, Ustaz, al-kalam apa, Ustaz? Bi'tibar apa? Bi'tibar al-musnad wal musnad ilaih. Ustaz, al-musnad sama musnad ilaih ini kan berarti undang. Jadi kalam, kalau bahasa kita ya jumlah Arabiyah lah. Bahasa sederhananya begitu. Jumlah Arabiyah itu yang nanti kalau diucapkan dia nanti disebut dengan apa?
kalam kan Ustaz ya. Itu nanti punya 6 macam. Nah, kalau ditinjau kepada umdahnya saja. Karena kan kalam itu kan punya umdah saja. Kalau jumlah ismiyah berarti apa? Mubtada, khabar. Kalau misalkan fi'liyah, fi'il, fa'il. Kalau misalnya fi'il, naibul fa'il. Ini kalau kita tinjau kepada musnad dan musnad ilaihinya saja, umdah, tanpa melihat kepada fadlan. Fadlan itu apa? Mansuban. Kalau misalnya majrurat, ini tanpa memperhatikan ini. Jadi fokus ke yang marfu'atnya saja. Yang dia umdah saja, maka kalam ini bisa kita bagi kepada 6 macam. Tahu Ustaz? 2 di antaranya yang beliau sebutkan, yang dia paling minimal. Maka kata beliau, minimalnya yang namanya kalam itu tersusun dari apa? 2 isim dan juga apa? 1 fi'il dan juga 1 isim. Tahu Ustaz? Ketika disebutkan minimal, tidak menutup apa? Bahwa macam-macam kalam lebih daripada yang disebutkan. Karena kan ini minimalnya. Tapi kan apa? Sampai 6 macam. Ya cuman nggak disebutkan oleh beliau ya. Mungkin maksudnya meringkas. Ya minimal dari ini dan itu. Tamam? Ya selebihnya kita sebutkan. Ini Ustaz, macam-macam kalam ini. Yang pertama kan apa Ustaz? Dari 2 isim kan? Kedua tadi apa? Min fi'lin wa isim. Baru fi'il was mani, betul kan? Terus fi'il wa thalathatu asma. Kemudian Ustaz fi'lun wa arba'atu asma. Terakhir al-jumlatan. Al-jumlatan. Jadi Ustaz ya, ini 6 macam kalam Ustaz. 6 macam kalam. Kalau kita bikin baginya dengan tinjauan tadi yang umdah-undahnya saja. Inti-inti yang menyusunnya saja. Maka apa saat kalam minimalnya tadi kata apa? Tersusun dari 2 isim kan? 2 isim punya berapa surah kita bilang? Punya 4 kan? Punya 4 surah apa Ustaz? Dari 2 isim itu apa? Imma nanti 2 isimnya apa? Mubtada wa khabar. Betul? Contohnya apa? Zaidun qaimun. Kalam enggak ini? Tersusun dari 2 isim, yang satu mubtada, yang satu khabar. Terus apa satu isim? Mubtada wa fa'ilun sadda masaddan khabar. Sudah kita pelajari yang kelas 30. Nanti apa maksudnya fa'il sadda masaddal khabar? Jadi enggak semua mubtada punya khabar. Kadang mubtada setelahnya bukan khabar, melainkan apa? Fa'il sadda masaddal khabar. Itu dengan kondisi tertentu, nanti kita bahas. Tahu saja. Contohnya saja lah. Aqaimun apa? Az-zaidan. Ini kalau kondisi jumlahnya seperti ini. Kalau mubtada'nya itu wasaf, nanti kita pelajari. Teman, kalau mubtada'nya itu apa? Wasaf. Ini wasaf ini apa maksudnya? Ismul fa'il. Dan dia didahului oleh apa? Nafyun dan istifham. Maka nanti dia kan mubtada. Isim di awal jumlah apa namanya? Mubtada. Cuman nanti yang marfu setelahnya bukan lagi khabar. Apa namanya? Fa'ilun sadda masaddal khabar. Kalau dia dalam bentuk ismul fa'il. Apa? Tapi misalnya bilang amadrubun az-zaidan. Saat ini yang marfu setelah madrub itu kan tidak lagi khabar. Kita sebut apa? Naibul fa'il. Kalau dia setelah wasaf yang diisul maf'ul, maka yang marfu setelahnya apa? Naibul fa'il. Ini yang ketiga ini apa? Mubtada wa naibul fa'il sadda masaddal khabar. Naibul fa'il sadda masaddal khabar. Ini mana tadi contohnya ini? Amadrubun az-zaidan. Ini sama saja kondisi kalau mubtada itu dalam bentuk wasaf. Sebelumnya ada nafyun sama istifham, maka nanti dia mubtada setelahnya ada isim marfu bukan khabar. Apa? Karena dia dalam bentuk ismul maf'ul, maka setelahnya naibul fa'il sadda masaddal khabar. Ini yang kelas 4 murojaah. Yang kelas 3 boleh catat, boleh ba'din. Ba'din ya nanti di mubtada. Tapi kita bahas fa'il dulu kan. Masih lama berarti. Catat aja lah apa. Itu saja.
Yang keempat apa? Surah keempat. Apa surah keempat? Ismul fi'li. Ismul fi'li wa fa'iluhu. Ismul fi'li itu kan isim. Tahu Ustaz? Contoh kita apa? Hayhata baitu fulan. Baitu fulan. Hayhata baitu fulan. Hayhata itu artinya ba'uda. Hayhata artinya apa? Ba'uda. Hayhata baitu fulan, jauh sekali itu apa? Rumah si fulan. Ini hayhata baitu fulan, ba'uda. Ba'uda baitu fulan. Hayhata apa? Isim. Fa'il setelahnya apa? Isim juga. Kan berarti apa? Ada kalam tersusun dari dua isim. Ini Ustaz, ini kan aku lihat hayhata baitu fulan. Ada berapa isim di sini? 3. Cuman kita fokus kemana? Ke umdahnya saja, karena ya fulan ini sudah mudhof ilaih majrur, dia sudah apa? Fadlan. Tahu Ustaz ya? Kita fokus kepada apa? Umdah. Fokus kepada umdah. Minimal kalam itu tersusun dari 2 isim dengan 4 surahnya. Imma mubtada khabar, imma mubtada fa'il sadda masadal khabar, atau mubtada naibul fa'il sadda masadal khabar, atau ismul fi'li ma'a fa'ilihi. 4 surah kalam itu tersusun daripada 2 isim. Kalau dari fi'il wa ismin, gampang. Berapa surah kita bilang? 2. Fi'il wa ismin berarti apa? 2 surahnya gimana? Imma fi'il wa fa'iluhu. Contohnya qoma zaidun, atau apa? Fi'ilun wa naibu fa'ilihi. Contohnya duriba zaidun. Tahu Ustaz ya? Kalau fi'il wa ismin wadih 2 surah saja, apa? Imma fi'il wa fa'il atau fi'il wa naibul fa'il, tergantung fi'ilnya, lil ma'lum atau lil majhul. Jadi Ustaz. Selanjutnya fi'il wasman. Ada kalam yang tersusun dari isim, dari fi'il dan 2 isim. Apa itu? Kita dapat dari mana? Kita sebutkan kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Coba sebutkan Ustaz. Jumlah di dalamnya ada kana. Gimana kita bilang? Kana Zaidun qa'iman. Ini apa Ustaz? Kalam ini. Sekarang dia tersusun dari apa? Kana fi'il, Zaidun isimnya, isim, qa'iman khabarnya apa? Isim. Berarti apa? Fi'il dan 2 isim. Itu kita dapat dari mana? Di kana wa akhwatuha. Jaid. Selanjutnya fi'il dan 3 isim. Di mana? Dhanna wa akhwatuha, dhanna wa akhwatuha. Coba kita sebutkan jumlah sehingga nanti kalau disebutkan menjadi kalam di dalamnya dhanna. Gimana? Dhanantu Zaidan qa'iman. Tahu Ustaz? Dhanantu Zaidan qa'iman. Jadi Ustaz, antum lihat Ustaz, ada dhanna fi'il, ta'ul fa'il itu apa? Fa'il ya kan? Isim. Terus maf'ulun bih awalnya isim, maf'ulun bih tsaninya apa Ustaz? Juga isim. Ustaz, kan kita bilang tadi kita fokus ke umdah kan? Tadi khabar kana, terus maf'ulun bih awal, maf'ulun bih tsani. Ini kok yang mansub kita sebut umdah? Enggak Ustaz, umdah ini. Khabar kana. Artinya gini, ismu kana, khabar kana, itu asalnya apa? Mubtada khabar kan? Berarti umdah enggak itu? Umdah. Maf'ulun bih awal li dhanna, maf'ulun bih tsani li dhanna. Itu asalnya apa? Mubtada dan khabar, kan berarti umdah. Kita masih fokus di mana? Di umdah. Dhanantu Zaidan qa'iman itu apa? Semuanya umdah itu. Teman, umdah saja. Fi'il, fa'il, mubtada, khabar. Artinya yang asalnya mubtada dan khabar itu maf'ulun bih awal sama maf'ulun bih tsani. Selanjutnya fi'lun wa arba'atu asma. Di mana itu? Kita bilang Ustaz, a'lama wa akhwatuha. A'lama wa akhwatuha. Apa maksudnya Ustaz? Ini fi'il yang menasabkan 3 maf'ul. Fi'il yang menasabkan apa? 3 maf'ul. Ini a'lama wa akhwatuha. Apa saja? Nanti di alfiyah. Tamam Ustaz ya. Jadi a'lama wa ara kata Ibnu Malik. Cuman ini termasuk apa Ustaz? Kalam yang nanti apa? Tersusun dari 1 fi'il dan 4 isim. Contohnya gimana? Misal kita buat a'lamtu Zaidan al-imtihana, apa saja kita bilang? Sahlan. A'lamtu
Zaidan al-imtihan apa? Sahlan. Jadi kalau antum lihat semuanya umdah ini Ustaz. A'lamtu. Taknya apa? Ta'ul fa'il kan? Fa'il. Fa'il itu apa Ustaz? Umdah kan? Zaidan. Tahu Ustaz, ini maf'ulun bih awalnya. Wes al-imtihana maf'ulun bih tsanin. Sahlan maf'ulun bih apa Ustaz? Semuanya umdah. Semuanya apa? Umdah. Ini yang asalnya kan alim tu Zaidan, jadi a'lam tu Zaidan ya. Ala kulli hal dia awalnya apa? Umdah. Awalnya apa Ustaz? Ya, umdah. Ini yang fi'il dan 4 isim. Untuk bahasan ini nanti lah. Ustaz, al-jumlatan. Al-jumlatan apa kita bilang? Ada apa Ustaz? Fi'lu syartin wa jawabuhu. Terus al-qasam wa jawabuhu. Jadi saat ada kalam yang dia tersusun dari 2 jumlah. Kita bilang apa? Ada fi'lu syartin sama jawabnya. Contohnya tadi idza hadaral ustadu ansatat talamidu. Ini apa Ustaz? Ada kalam tersusun dari 2 jumlah. Apa? Fi'lu syartin dan juga fi'lul jawabnya. Sama apa di mana Ustaz? Di jumlatul qasam. Qasam itu apa? Kan jumlah. Misalkan anak mengatakan gini, wallahi la aqtulannal kafira. Wallahi ini kan jar majrur. Jar majrur berarti muta'alliq dengan amil kan? Takdirnya itu apa? Ahlifu wallahi la aqtulannal kafira. Ini kan jumlah berarti. Ahlifu kan jumlah. Apakah cukup dengan ahlifu wallahi? Ini ghairu mufid nanti jadinya. Harus ada jawabnya. Kenapa kamu sumpah la aqtulannal kafira? Ini menjadi apa jawabnya? Berarti kan apa? Ada kalam yang dia tersusun dari 2 jumlah. Apa? Fi'lul qasam sama jawabnya. Paham Ustaz? Sehingga kalau fi'lu syartin saja tanpa jawabnya ini nanti belum disebut Ustaz kalam. Karena memang dia apa? Harus terdiri dari 2 jumlah fi'lu syartin sama jawabnya. Begitu juga di qasam. Tahu Ustaz? Harus punya jawabnya. Sehingga wallahi saja hada ghairu mufid. Paham Ustaz? Ahlifu misalkan, ini ghairu mufid Ustaz. Ini kalau konteksnya qasam, ahlif wallah ini apa ghairu mufid. Karena harus disebutkan apa Ustaz? Jawabnya baru nanti apa? Yakunu mufidan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi apa di definisi al-kalam. Ustaz, jadi Ustaz, di perkataan beliau wa aqallu ma yata'allafu yata'allaful kalam. Minimalnya tersusunnya kalam itu dari apa? Minismaini. Dari 2 isim. Dengan berapa surah tadi? 4 surah Ustaz. Minismaini dengan 4 surahnya. Beliau sebutkan salah satunya apa? Zaidun qaim, yang mana apa? 2 isim, yang satu mubtada, yang satu khabar. Tapi kan kita bilang apa tadi? Ada 4 surah, ada mubtada, fa'il, sadda, masdar, khabar, mubtada, naibul fa'il, sadda, masdar, khabar, atau tadi apa saat ismul fi'li wa fa'iluhu. Tapi beliau sebutkan salah satunya saja. Au min fi'lin wasmin, atau apa saat minimalnya dari apa? Fi'il dan isim. Kita bilang kan ada 2 surah tadi kan? Beliau sebutkan salah satunya apa? Seperti qoma Zaidun. Ini apa? Yang dia fi'il wa fa'iluhu. Tinggal kalau antum ingin tambahkan satu lagi, duriba Zaidun misalkan. Ini yang dia apa? Fi'lun wa naibu fa'ilihi. Nah, Ustaz, beliau menyebutkan minimalnya, Ustaz. Berarti, Ustaz, gak mungkin kalam itu tersusun dari 2 kata kecuali apa Ustaz? Pasti dengan 2 keadaan ini. Imma dengan isim dan isim, atau dengan apa? Fi'il dan isim. Jadi kan kalau minimal itu kan berarti apa Ustaz? Gak mungkin kurang dari itu kan? Dan gak mungkin keluar dari 2 surah ini. Maksudnya apa? Dari isim dan isim, dan juga apa? Isim dan fi'il. Artinya begini Ustaz, gak mungkin kalam itu terbentuk dari isim dan haraf. Atau apa? Fi'il dan haraf. Paham Ustaz? Itu maksudnya. Artinya ketika disebutkan minimalnya tersusun dari 2 isim dan juga apa? Fi'il dan isim. Maknanya bisa dipahami apa? Bahwa nggak mungkin kurang dari 2 kata, betul? Dan 2 kata tadi itu nggak mungkin keluar dari apa? Imma isim, imma fi'il isim. Nggak mungkin yang lain. Jahit. Nggak mungkin isim haraf, nggak mungkin fi'il haraf. Jahit Ustaz? Jadi apa? Nggak keluar dari 2 surah ini. Apa? Ismani au fi'lin wa ismin. Jahit Ustaz? Itu
maksud ketika disebutkan minimalnya. Wal kalimatu, ya sudah capek kan? Udah capek kan Ustaz? Musola Isya antum kan? Saat ini kayaknya ana putuskan besok pun kita baca Al-Mutamimah. Atau antum pengen belajar faraid? Besok apa kan? 2 pekan, 2 kali sepekan. Sahal kan? Maksudnya antum terlambat makan 2 kali sepekan kan apa masalah kan? Enggak keroncongan juga antum. Aman kan? Disesai kan? Sabar, Mas'ul Matbakh ini. Ya, maksudnya jangan sampai halaqah majlis mutamimah kita jadi enggak dapat makan kan? Enggak enak kan? Kesannya bau-bau itu kan? Bau-bau duniawi di bawah ini kan? Udah niatnya akhirat di alasan-alasan duniawi itu tadi kan. Jadi disisai nih siapa Mas'ul Matbakh ini siapa ya? Nadi Matbakh ini. Yang kelas 3 Ayas bukan? Siapa? Oh ya, Ahnaf sisain ya. Ya gimana lah entah. Sesuai jumlah, ini enggak alasan. Ya insyaallah kita cukupkan ya. Gitu ya, besok enggak apa-apa kan? Atau antum pengen santai sepekan sekali? Sepekan sekali aja ya. Udah sepekan sekali Ustaz. Enggak apa-apa Ustaz. Ini kita insyaallah juga ya kan niatnya enggak buru-buru Ustaz. Nyantai gitu ya kan. Murojaah yang kotor sama yang tuhfah. Ya harapannya kan nanti semakin laju kita di tuhfah kan masuk di bahasan mutamimah semuanya sudah dibahas. Sehingga tinggal ngomong-ngomong aja kita kan, sharing-sharing kan. Yang kotor ini anak harapan ini yang ikut-ikut ini ya antum bayangin aja dulu. Selesai ajurumiyah ya kan. Di kelas selesai kotor. Ini ya mungkin setahun ke depan ya kita usahakan selesai gitu kan. Selesai mutamimah ada yang ikut alfiyah nanti kan. Selesai alfiyah, nahwi Ustaz. Keluar STI nahwi. Nahwi Ustaz. Udah antum muqaranah tuh masail ya kan. Mutamimah tuh kayak gini nih. Kotor kayak gini kayak gitu ya. Aduh udah mantap itu Ustaz. Insyaallah Ustaz. Ini kita niatnya tadi ya. Anak jujur ini anak buka ini biar itu Ustaz. Tujuannya salah satunya yang kelas 4 atau bahkan yang kelas 3 hari ini kan ya dengan target yang sama. Selesai ajurumiyah dengan syarahnya tufah kan. Nanti qatrun nada sebagai muqarrar kan. Ini kan enggak jadi muqarrar. Ditambah daris idhofi mutamimah di akhir alfiyah ini insyaallah Ustaz bekal ya untuk STI lah kan. Jadi nahwi ya. Ini hakikatan Ustaz. Nahwi hakikatan bukan majazan ya. Ini hakikatan. Karena apa? Ya qira kutub, fahimal kutub. Jadi nahwi hakikatan insyaallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.